Oke, saya mau mulai dengan satu pertanyaan yang kelihatannya simpel. Gimana caranya manusia itu bisa tahu bahwa di bawah kaki kita ada lapisan mantel? Terus ada inti cair, ada inti padat, padahal kita belum pernah ke sana. Belum ada yang berhasil ngebor sampai sedalam itu. Ataupun bahkan belum ada kamera yang bisa dikirim ke pusat bumi. Nah, jawabannya itu ada di satu kata, yakni geofisika. Selamat datang di channel ini, saya Indah Nurfitria dari kelas pemodelan data Geofisika B. Dan di video ini kita akan membahas geofisika dari akar sampai ke cabang-cabangnya. Nah, mulai dari definisi, lalu ada fenomena-fenomena alam yang jadi bahan bakunya, sampai ke metode-metode yang biasanya dipakai ilmuwan atau geofisikawan untuk membaca bumi dari permukaan. Nah, di video kali ini saya akan berusaha menjelaskan supaya tidak semembosankan pelajaran fisika di SMA. Tapi juga nggak akan sesimpel itu karena bumi kita itu memang bukan sesuatu yang simple. Nah, kita akan mulai dari dasarnya dulu. Geofisika secara definisi itu adalah cabang ilmu kebumian yang menggunakan prinsip dan metode fisika untuk mempelajari sifat fisik bumi dan proses-proses yang terjadi di dalamnya. Jadi simpelnya fisika, tapi objeknya adalah bumi. Tapi perlu diperhatikan bahwa ini itu bukan fisika yang bisa dilakukan di laboratorium yang bersih dan juga terkontrol. Ini adalah fisika di lapangan, di mana yang alat ujinya itu adalah planet yang berdiameter sekitar 12.700 km, yang terus bergerak, terus berubah atau dinamis, dan tidak pernah meminta izin kita dahulu sebelum gempa. Seperti di video sebelumnya, yang dikatakan oleh William Lowry, dia itu berkata bahwa ini adalah salah satu tantangan terbesar di geofisika. Nah, berbeda dengan eksperimen fisika di lab yang bisa dikontrol penuh, investigasi geofisika itu dilakukan dalam kondisi yang ditentukan oleh alam. Jadi, di geofisika, kita yang menyesuaikan diri dengan bumi, bukan sebaliknya. Nah, geofisika sendiri itu mencakup banyak sekali subdisiplin. Ada seismologi yang belajar mengenai getaran gempa, lalu ada geodesi dan juga gravitasi yang mempelajari tentang bentuk dan juga medan gravitasi bumi, dan juga ada geomagnetisme yang studinya itu tentunya mengenai medan magnet. Lalu ada juga geotermik yang membahas mengenai panas dalam bumi, dan ada juga elektromagnetik dan juga geolistrik yang menggunakan prinsip kelistrikan untuk melihat apa yang ada di bawah permukaan. Nah, pertanyaannya, kenapa semua ini itu penting? Karena hampir semua sumber daya alam yang kita pakai sehari-hari, mulai dari minyak bumi, gas, mineral, air tanah, itu ada di bawah tanah. Dan tanpa geofisika, kita basically akan menebak-nebak secara tidak pasti di mana mereka itu berada. Belum lagi mengenai bencana alam, seperti sistem peringatan gempa, lalu ada monitoring gunung berapi, dan juga early warning system dari bencana tsunami. Nah, semuanya itu bergantung pada pemahaman geofisika. Jadi, bisa dikatakan geofisika itu adalah ilmu yang literally menopang seluruh kehidupan modern tanpa banyak yang sadar. Nah, sebelum masuk ke metode-metodenya, kita itu perlu memahami dulu metode geofisika itu tentunya nggak muncul begitu saja dari langit. Mereka itu ada karena ada fenomena fisika alami di bumi yang bisa kita manfaatkan untuk membaca
apa yang tersembunyi di dalam. Nah, di video kali ini kita akan membahas sekitar 5 fenomena utama yang jadi fondasi dari hampir semua metode geofisika. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, kita bayangkan ketika kita melempar batu ke kolam air. Ripple atau riak airnya itu pasti akan menyebar ke segala arah kan? Nah, sesuatu yang mirip itu terjadi di dalam bumi. Setiap kali ada gangguan mendadak seperti gempa bumi, ledakan, bahkan getaran kecil sekalipun. Jadi bumi itu akan bereaksi terhadap gangguan tersebut dengan cara bergetar, dan getaran itu akan merambat dalam bentuk gelombang yang disebut dengan gelombang elastik. Nah, di fenomena pertama ini kita akan membahas elastic wave propagation atau perambatan gelombang elastik. Nah, gelombang elastik sendiri itu didefinisikan sebagai gelombang mekanik yang merambat akibat gangguan atau getaran. Nah, gelombang ini itu dapat merambat melalui lapisan batuan di dalam bumi, dan nantinya perambatan gelombang ini itu yang akan menjadi dasar dari metode seismik. Nah, berbicara mengenai gelombang, ada dua jenis gelombang tubuh yang sangat penting. Yang pertama itu ada gelombang P-wave, gelombang primer atau P-wave, dan yang kedua itu ada gelombang sekunder atau S-wave. Untuk gelombang P sendiri itu partikelnya bergerak searah seperti arah rambat gelombangnya. Jadi ketika arah rambat gelombangnya ke sana, partikelnya itu juga akan bergerak ke sana. Atau bisa dikatakan pergerakan gelombang ini itu seperti per yang sedang ditekan. Nah, untuk gelombang P sendiri ini adalah gelombang yang tercepat, sekitar 6-7 km per detik di kerak bumi. Nah, dibandingkan dengan kecepatan suara di udara yang hanya 0,3 km per detik, jelas sekali ini jauh perbedaannya. Dan gelombang P itu bisa melewati media padat maupun media cair. Berbeda dengan gelombang sekunder atau S-wave, arah gerak partikelnya itu bergerak tegak lurus dengan arah rambatnya. Jadi ketika arah rambat gelombangnya ke sana, partikelnya itu akan bergerak tegak lurus seperti ini. Jadi untuk S-wave itu arah geraknya adalah vertikal atau tegak lurus ke arah rambat gelombangnya. Jadi misal dianalogikan, dia itu seperti tali yang digoyangkan ke atas dan ke bawah. Gelombang ini itu lebih lambat, sekitar 58% kecepatan P-wave. Dan yang paling penting, gelombang ini itu tidak bisa melewati medium cair. Nah, kenapa sifat ini itu menjadi penting? Karena dari sinilah ilmuwan itu bisa tahu bahwa inti luar bumi itu cair. Jadi ketika S-wave itu menghilang di zona tertentu setelah gempa, artinya di sana itu ada fluida yang menghalangi perambatannya. Nah, selain dua gelombang tadi, itu juga ada gelombang permukaan, yakni gelombang Rayleigh dan juga gelombang Love. Rayleigh dan Love ini itu merambat di permukaan bumi. Namun, mereka itu yang paling merusak dibandingkan dua gelombang tubuh tadi. Mengapa demikian? Karena meskipun mereka itu lebih lambat, tapi amplitudenya itu yang paling besar. Dan karena dua gelombang ini itu bergerak ke arah atau
dia itu bergeraknya berada di permukaan, jadi energinya itu langsung terlepas terhadap apa yang ada di permukaan tadi, tidak disebarkan atau tidak merambat melalui batuan yang ada di subsurface, sehingga energinya itu jauh lebih besar. Jadi intinya, setiap kali ada gangguan di bumi, bumi itu akan berbicara melalui gelombang. Dan tugas kita sebagai geofisikawan adalah mendengarkan dan juga menginterpretasikan apa yang dibicarakan oleh bumi itu. Nah, di fenomena kedua, yakni gravity variation, kita mungkin pernah mendengar bahwa gravitasi di bumi itu 9,8 meter per second kuadrat, atau bahkan di kelas itu biasanya kita disuruh membulatkan nilainya menjadi 10 meter per second kuadrat. Tapi yang perlu kita ketahui bahwasanya sebenarnya nilai itu adalah rata-rata. Nah, di permukaan bumi, gravitasi itu tentunya tidak seragam. Dia itu bervariasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, mengapa demikian? Ada dua alasan utama mengapa nilai gravitasi di bumi itu berbeda-beda. Yang pertama, bumi itu tidak bulat sempurna, melainkan dia itu sedikit tepat di kutub dan juga menggembung di khatulistiwa. Jadi tentunya karena permukaan kutub itu lebih tepat, yaitu jadi lebih dekat ke pusat massa bumi, sehingga gravitasinya pasti akan lebih kuat. Nah, yang kedua, gaya sentrifugal dari rotasi bumi itu akan berlawanan dengan gravitasi, dan nilainya itu akan maksimum di khatulistiwa. Nah, efek gabungan dari dua hal ini itu membuat gravitasi di kutub itu sekitar 0,5% lebih kuat dari khatulistiwa. Tapi yang lebih menarik dari itu, gravitasi itu juga bervariasi secara lokal karena perbedaan densitas batuan di bawah permukaan. Jadi, batuan yang padat dan juga berat itu akan memiliki massa jenis yang lebih besar, sehingga dia itu akan menarik lebih kuat sehingga menghasilkan anomali gravitasi positif. Sedangkan seperti rongga bawah tanah atau batuan berdensitas ringan itu akan menghasilkan anomali yang negatif. Dan sifat inilah yang bisa kita manfaatkan seperti CT scan, tapi CT scan-nya untuk bumi. Nah, di fenomena selanjutnya, ini konsepnya mungkin terdengar seperti pelajaran fisika di SMK. Dan memang benar. Tapi bedanya di geofisika, konsep ini itu dipakai bukan sekedar untuk menjelaskan teori, melainkan untuk mendengar apa yang sedang terjadi di bawah permukaan bumi. Jadi secara sederhana, induksi elektromagnetik adalah fenomena ketika terjadi perubahan medan magnet yang menghasilkan medan listrik atau arus listrik. Nah, prinsip ini sendiri itu pertama kali dijelaskan oleh Michael Faraday pada abad ke-19 dan sampai sekarang itu masih menjadi salah satu dasar paling penting di dalam fisika dan juga teknik. Nah, jika dibahas secara intuitif, bayangkan ada medan magnet yang dinamis atau terus berubah. Nah, perubahan itu memaksa elektron yang ada di dalam suatu material itu terus bergerak. Nah, terutama di material yang konduktif.
Nah, gerakan elektron inilah yang kita kenal sebagai arus induksi. Nah, di bumi, fenomena ini itu bisa terjadi secara alami maupun secara buatan. Nah, secara alami, bumi itu terus-menerus dipengaruhi oleh medan elektromagnetik dari luar, terutama dari interaksi antara angin matahari dengan atmosfer dan juga magnetosfer bumi. Nah, gangguan dari aktivitas matahari ini itu bisa menyebabkan fluktuasi medan magnet bumi dan juga dari fluktuasi itulah yang masuk ke dalam permukaan lalu berinteraksi dengan lapisan-lapisan yang ada di subsurface. Nah, selain itu, dalam survei geofisika, kita juga bisa membuat sendiri untuk sumber elektromagnetik buatannya. Misalnya dengan mengalirkan arus pada sebuah loop kawat atau antena tertentu. Nah, sumber buatan ini akan menghasilkan medan elektromagnetik yang kemudian itu dikirim ke bawah permukaan untuk melihat bagaimana bumi itu merespon. Nah, disinilah bagian menariknya. Tidak semua material di bawah permukaan itu akan bereaksi dengan cara yang sama. Nah, material yang konduktif seperti air tanah yang mengandung ion atau lapisan lempung, batuan jenuh air, zona alterasi hidrotermal atau mineral logam tertentu itu akan jauh lebih mudah menghantarkan arus listrik induksi. Sebaliknya, material yang resistif seperti batuan beku kering ataupun batuan yang kompak atau lapisan yang sedikit kandungan fluidanya itu akan memberikan respon yang lebih lemah atau berbeda. Jadi, ketika gelombang elektromagnetik itu masuk ke dalam bumi, lapisan-lapisan bawah permukaan itu akan memberikan respon elektromagnetik sekunder yang berbeda-beda, tergantung pada konduktivitas listriknya. Jadi, kalau dianalogikan, itu seperti kita mengetuk beberapa benda yang berbeda, seperti kayu, besi, dan kaca. Ketiganya itu sama-sama kita pukul, tapi bunyi yang dihasilkan pasti berbeda. Nah, di dalam geofisika elektromagnetik, yang dipukul adalah bagian bawah permukaan bumi atau subsurface oleh medan elektromagnetik. Dan yang kita dengarkan adalah respon listrik dan magnetnya. Nah, respon inilah yang kemudian bisa kita ukur di permukaan, baik dalam bentuk perubahan kuat medan, perubahan fase, waktu peluruhan sinyal, maupun kedalaman penetrasi gelombangnya. Nah, dari data itu, kemudian kita bisa mulai menginterpretasikan apakah di wilayah tersebut ada air tanah, apakah ada zona mineralisasi, apakah ada lapisan konduktif tertentu, atau apakah ada perubahan struktur batuan di bawah permukaan. Nah, yang membuat fenomena ini sangat berguna adalah karena fenomena ini itu sangat peka atau sangat sensitif terhadap fluida dan juga sifat listrik batuan. Nah, dan dalam banyak kasus geologi, keberadaan fluida, air, alterasi, atau mineral logam itu merupakan informasi yang sangat penting. Nah, di fenomena keempat itu ada electric current flow atau aliran arus listrik. Nah, kalau sebelumnya kita itu berbicara mengenai medan elektromagnetik yang menginduksi arus, sekarang kita akan berbicara tentang sesuatu yang lebih langsung. Bagaimana arus listrik itu benar-benar mengalir melalui material bawah permukaan. Dan ternyata bumi itu bukan medium yang seragam secara listrik. Setiap material di
bahwa permukaan itu mempunyai kemampuan untuk menghantarkan arus yang berbeda-beda. Dan sifat inilah yang dalam geofisika biasanya kita nyatakan sebagai resistivitas atau kebalikannya, yaitu konduktivitas. Nah, secara sederhana, jika resistivitasnya tinggi, berarti material itu sulit untuk dialiri arus. Sedangkan jika resistivitasnya rendah, berarti material itu lebih mudah untuk menghantarkan arus. Nah, perbedaannya ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor tentunya, bukan hanya jenis batuannya saja. Misalnya, batuan beku yang kering dan kompak biasanya sangat resistif, sedangkan pasir yang jenuh air itu akan jauh lebih konduktif. Lalu ada juga tanah liat yang basah, itu juga cenderung akan memiliki sifat yang konduktif. Dan air asin itu bahkan bisa sangat konduktif karena dia itu mengandung banyak sekali ion. Dan zona mineralisasi logam itu juga sering menunjukkan respon listrik yang sangat khas. Artinya, dua batuan yang secara geologi terlihat mirip pun itu bisa menunjukkan perilaku listrik yang sangat berbeda, hanya karena kandungan air, porositas, salinitas, atau komposisi mineralnya itu berbeda. Nah, dari sinilah geofisika melalui listrik itu bekerja. Jadi ketika kita itu mengalirkan arus listrik ke dalam bumi, misalnya melalui dua elektroda di permukaan, arus itu tidak akan menyebar secara acak. Ia akan mencari jalur yang paling mudah untuk dilewati. Jadi, kalau di bawah permukaan itu ada lapisan yang lebih konduktif, arus itu cenderung masuk dan mengalir ke sana. Sebaliknya, jika ada lapisan yang sangat resistif, arus itu akan lebih sulit untuk menembusnya dan akan menyebar ke arah lain. Akibatnya, distribusi arus di dalam bumi itu menjadi tidak seragam atau heterogen. Dan ketidakseragaman ini akan tercermin pada distribusi tegangan yang kita ukur di permukaan. Jadi, yang sebenarnya kita baca itu bukan batunya secara langsung, tetapi respon listrik dari batuan tersebut. Jadi, kalau dianalogikan, ini tuh seperti kita menuangkan air ke dalam tanah yang tanahnya itu mungkin terdiri dari pasir, lempung, dan juga batu. Nah, airnya itu tidak akan menyebar merata ke semua arah, tapi dia akan lebih mudah mengalir ke bagian yang lebih poros atau yang lebih mudah untuk dilalui. Nah, arus listrik di dalam bumi itu juga bekerja dengan cara yang mirip. Dia akan lebih suka untuk mengalir melalui material yang lebih konduktif. Dan dari pola aliran itulah kita itu bisa menebak mana lapisan yang jenuh air, mana lapisan batuan yang lebih kompak, dan mana zona lemah atau bahkan bagian mana yang berpotensi mengandung mineral tertentu. Tapi yang menarik, arus listrik di bumi itu tidak selalu harus kita injeksikan dari luar. Nah, dalam beberapa kondisi, bumi itu bisa menghasilkan arus listriknya sendiri secara alami. Nah, arus alami ini itu bisa muncul karena berbagai proses fisik dan kimia. Misalnya, reaksi elektrokimia antara mineral dan fluida, perbedaan temperatur di dalam batuan, dan juga pergerakan air tanah atau fluida hidrotermal. Bahkan kadang karena adanya gradien tekanan atau konsentrasi ion, fenomena ini itu dikenal sebagai self potensial atau potensial diri. Jadi, tanpa kita menyalakan apapun, bumi itu terkadang sudah menghasilkan listriknya sendiri. Dan sinyal itu bisa kita ukur
di permukaan. Dan ini menarik sekali karena artinya bumi itu bukan objek pasif yang kita beri arus, tetapi kadang juga sistem aktif yang bekerja dan menghasilkan respon listrik secara alami. Nah, karena itulah fenomena aliran arus listrik itu menjadi sangat penting dalam geofisika. Fenomena ini membantu kita memahami bagaimana sifat listrik material bawah tanah itu akan berubah dari satu tempat ke tempat lain, dan perubahan itulah yang menjadi petunjuk kondisi geologi di bawah sana. Nah, di fenomena kelima itu ada rock magnetism and earth magnetic field. Di fenomena kelima, dan mungkin yang paling terasa wah adalah kemagnetan batuan dan medan magnet bumi. Kenapa menjadi yang paling wow? Karena melalui fenomena ini kita itu bukan hanya bisa membaca apa yang ada di bawah permukaan sekarang, tetapi kita juga bisa menelusuri sejarah bumi hingga jutaan tahun ke belakang. Nah, mari kita mulai dari yang paling dasar dulu. Jadi bumi kita itu memiliki medan magnet alami. Nah, medan magnet ini itu berasal dari inti luar bumi yang tersusun oleh logam cair, terutama besi dan juga nikel, yang akan terus bergerak dan berkonveksi akibat dari panas yang ada di bagian inti dalam bumi. Nah, gerakan fluida logam cair ini dikombinasikan dengan rotasi bumi, sehingga menghasilkan arus listrik berskala planet. Dan arus listrik inilah yang membangkitkan medan magnet bumi melalui mekanisme yang selama ini dikenal sebagai geodinamo atau dinamo geomagnetik. Nah, jika dibayangkan secara sederhana, bumi itu memang bisa dianggap sebagai magnet raksasa dengan kutub utara dan kutub selatan magnetik. Tapi tentu saja kenyataannya itu jauh lebih kompleks daripada sekedar magnet batang biasa. Karena medan magnet bumi itu dinamis, yaitu berubah terhadap waktu dan tidak seragam di semua tempat. Nah, yang menarik adalah batuan itu juga bisa berinteraksi dengan medan magnet ini. Beberapa batuan, terutama batuan yang mengandung mineral magnetik seperti magnetit, hematit, atau mineral ferromagnetik lainnya yang memiliki kemampuan untuk termagnetisasi. Artinya, batuan-batuan yang saya sebutkan tadi itu bisa merespon medan magnet bumi. Bahkan dalam kondisi tertentu, dia itu bisa menyimpan rekaman medan magnet yang pernah ada saat batuan itu terbentuk. Nah, ini terjadi terutama pada batuan beku. Nah, ketika magma atau lava itu masih dalam keadaan panas dan cair, mineral-mineral magnetiknya itu belum punya arah yang tetap. Tetapi saat batuan itu mulai mendingin dan melewati suhu tertentu yang dikenal sebagai temperatur Curie, mineral-mineral tersebut akan mengunci arah medan magnet bumi saat itu ke dalam struktur kristalnya. Bayangannya tuh seperti ini. Jadi seolah-olah batuan itu akan mengambil foto secara instan medan magnet bumi pada saat dia itu membeku. Nah, fotonya itu tadi itu bisa tersimpan selama jutaan tahun. Nah, disinilah geofisika itu menjadi luar biasa menarik. Karena dari rekaman magnetik itu, para ilmuwan atau geofisikawan itu bisa mempelajari arah kutub purba, lalu pergeseran benua, hingga sejarah
gerakan kerak bumi. Nah, cabang ilmu yang mempelajari hal ini itu disebut sebagai paleomagnetisme. Melalui paleomagnetisme sendiri, kita itu bisa mengetahui bahwa benua-benua yang sekarang terpisah ternyata dulu itu pernah menyatu. Lalu kutub magnet bumi itu juga pernah berpindah dan kerak bumi itu telah mengalami pergerakan besar dalam skala geologi. Bahkan salah satu bukti penting untuk teori pergeseran benua dan keberadaan superbenua Pangea itu datang dari data paleomagnetik. Jadi magnetisme batuan itu bukan berguna untuk eksplorasi saja, tetapi juga untuk membaca sejarah bumi itu sendiri. Lalu kalau kita kembali ke konteks geofisika eksplorasi, fenomena magnetik ini itu juga sangat berguna dalam skala yang lebih praktis. Nah, di permukaan, medan magnet yang kita ukur itu tidak benar-benar rata. Selalu ada variasi kecil dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, variasi lokal tersebut disebut sebagai anomali magnetik. Jadi, anomali magnetik itu muncul karena adanya perbedaan kandungan mineral magnetik di bawah permukaan. Nah, kalau suatu daerah itu mengandung batuan dengan mineral magnetik tinggi, misalnya ada intrusi batuan beku atau tubuh biji tertentu, maka medan magnet lokal di atasnya itu akan sedikit berbeda dibandingkan daerah di sekitarnya. Jadi, dengan mengukur perubahan kecil pada medan magnet di permukaan, kita itu bisa menginterpretasikan apakah ada intrusi batuan beku, apakah ada zona mineralisasi, atau apakah ada struktur geologi tertentu, bahkan apakah ada komposisi batuan di sekitar daerah tersebut yang berubah. Nah, oke, sekarang setelah kita membahas fenomena-fenomena yang ada di bumi yang berkaitan dengan metode-metode geofisika, sekarang kita akan masuk ke bagian yang lebih teknis, yakni metode-metode geofisika. Nah, untuk setiap metode nanti saya akan menjelaskan beberapa hal seperti prinsipnya, apa yang diukur, dan apa yang didapat dari pengukurannya. Nah, sekarang kita langsung mulai ke metode yang pertama. Nah, kelompok pertama itu ada metode seismik. Ini adalah keluarga metode yang paling luas digunakan, terutama di industri minyak dan gas. Dasarnya sederhana, kita kirim gelombang ke dalam bumi, lalu kita dengarkan bagaimana gelombang itu kembali ke permukaan setelah berinteraksi dengan lapisan-lapisan yang ada di bawah. Nah, dari pola kepulangan gelombang tersebut, kita bisa merekonstruksi nih struktur bawah tanahnya. Ada 4 jenis utama metode seismik yang perlu kita tahu. Yang pertama itu ada seismik refleksi. Prinsipnya itu persis seperti gema atau lebih tepatnya seperti sonar kapal selam. Jadi gelombang seismik itu akan dikirimkan ke bawah. Nah, ketika gelombang seismik itu mencapai batas antara dua lapisan dengan sifat yang berbeda, misalnya di yang kuning ini itu ada batu pasir dan yang coklat ini ada batu gamping. Sebagian gelombang itu akan dipantulkan kembali ke permukaan. Nah, waktu pergi dan pulangnya itu akan dicatat. Dan dari situ kedalaman
reflektor itu bisa dihitung. Jadi yang diukur itu adalah waktu tiba gelombang pantul dari berbagai kedalaman. Nah, hasilnya nanti itu bisa dalam bentuk diagram kecepatan gelombang terhadap kedalaman ataupun penampang bawah permukaan 2 dimensi atau 3 dimensi yang menampilkan geometri dan juga posisi lapisan geologi dengan detail yang sangat luar biasa. Nah, metode ini itu adalah senjata utama di industri migas. Nah, biasanya itu digunakan untuk menemukan reservoir minyak atau memetakan reservoir serta studi stratigrafi bawah permukaan di dalam skala regional. Dan yang kedua itu ada seismik refraksi. Nah, metode seismik refraksi itu memanfaatkan pembiasan gelombang, berbeda dari refleksi yang memantulkan. Mirip seperti cara cahaya itu dibiaskan oleh air. Jadi ketika gelombang seismik itu masuk dari lapisan yang lambat ke lapisan yang lebih cepat, dia itu akan dibelokkan menjauhi garis normal. Nah, pada sudut kritis tertentu, gelombang itu akan berjalan sejajar antar muka lapisannya. Dan ini itu akan menciptakan gelombang kepala yang akan kembali ke permukaan. Nah, yang diukur itu adalah waktu tiba gelombang langsung dan gelombang refraksi di berbagai jarak dari sumber. Nah, nanti hasilnya itu akan didapatkan kecepatan seismik setiap lapisan dan kedalaman refraktor. Nah, untuk metode seismik refraksi itu biasanya digunakan untuk pemetaan bedrock, untuk konstruksi, lalu bisa juga untuk investigasi akuifer dangkal atau estimasi kedalaman lapisan yang keras, atau lebih sederhananya, dia itu juga lebih murah daripada metode seismik refleksi, tapi terbatas untuk lapisan-lapisan yang lebih dangkal saja. Nah, yang ketiga itu ada MASW atau Multi-Channel Analysis of Surface Wave. Kalau dua metode sebelumnya itu lebih fokus pada gelombang tubuh seperti gelombang P atau gelombang S, maka MASW itu justru memanfaatkan gelombang permukaan, khususnya gelombang relay, yang dalam survei seismik konvensional itu sering dianggap sebagai noise atau gangguan. Tapi dalam MASW, gangguan itu justru menjadi sumber informasi utama. Jadi prinsip fisik yang dimanfaatkan di sini adalah bahwa gelombang relay itu bersifat dispersif, yang artinya kecepatan lambat gelombang itu bergantung pada frekuensinya. Jadi secara sederhana, frekuensi tinggi cenderung hanya sensitif terhadap lapisan yang dangkal. Sedangkan frekuensi yang rendah itu bisa menembus lebih dalam. Jadi, satu sinyal gelombang permukaan sebenarnya membawa informasi dari berbagai kedalaman sekaligus. Dan ini sangat berguna untuk memetakan sifat mekanik tanah atau batuan dekat permukaan. Nah, hubungan antara kecepatan gelombang dan frekuensi ini dikenal sebagai kurva dispersi. Nah, di dalam praktiknya, yang dilakukan itu adalah merekam gelombang permukaan menggunakan banyak geofon sekaligus yang disusun dalam satu lintasan seperti ini. Nah, karena itu namanya multi-channel. Nah, sumber energinya itu sederhana saja, sama seperti metode seismik pada umumnya, bisa dari pukulan palu kodam, beban yang dijatuhkan, atau sumber getaran aktif lainnya.
Nah, gelombang yang terekam kemudian itu diolah untuk mengekstrak kurva dispersi. Lalu dari kurva itu akan dilakukan proses inversi untuk mendapatkan model bawah permukaan. Hasil akhirnya itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam geoteknik dan seismologi teknik, yaitu profil kecepatan gelombang Vs terhadap kedalaman. Nah, kenapa Vs ini penting? Karena kecepatan gelombang geser itu sangat sensitif terhadap kekakuan material. Nah, tanah yang lunak itu akan punya Vs yang lebih rendah, sedangkan tanah yang padat atau batuan yang keras itu akan mempunyai Vs yang lebih tinggi. Jadi dari MASW, kita itu bisa mengetahui mana lapisan yang lunak, mana lapisan yang keras, seberapa tebal lapisan sedimen, dan juga bagaimana perubahan kekakuan tanah dari permukaan ke bawah. Kegunaan MASW sendiri itu sangat luas, terutama untuk misalnya klasifikasi situs tahan gempa, lalu bisa juga untuk penilaian potensi likuifaksi, investigasi geoteknik dangkal, dan karakterisasi kondisi tanah untuk pembangunan infrastruktur. Nah, salah satu kelebihan dari MASW adalah metode ini itu non-invasif, yang artinya kita itu bisa mendapatkan informasi bawah permukaan tanpa perlu pengeboran terlebih dahulu. Jadi untuk survei awal metode ini itu sangat efisien dan relatif cepat dan juga cukup ekonomis. Nah, kalau MASW masih menggunakan sumber getaran aktif untuk menghasilkan gelombang, maka metode berikutnya bahkan lebih menarik karena kita tidak perlu membuat getaran sama sekali. Jadi kita itu cukup mendengarkan getaran alami bumi. Dan dari situlah kita akan masuk ke metode mikrotremor atau HVSR. Nah, metode keempat di metode seismik atau yang dikenal sebagai mikrotremor atau juga biasanya disebut sebagai horizontal to vertical spectral ratio. Jika dibandingkan dengan metode seismik aktif, ini mungkin salah satu metode yang paling pasif, sederhana, tapi sangat cerdas. Kenapa? Karena kita itu tidak perlu membuat sumber getaran sendiri. Dan bumi sebenarnya itu tidak pernah benar-benar diam. Bahkan ketika tidak ada gempa bumi, permukaan bumi itu terus bergetar dalam amplitudo yang kecil. Nah, getaran kecil inilah yang disebut sebagai mikrotremor atau ambient vibration. Sumbernya itu bisa macam-macam, misalnya dari ombak laut, angin, aktivitas lalu lintas, mesin industri, atau bahkan aktivitas kita sebagai manusia sehari-hari. Jadi secara sederhana, bumi itu seperti sedang berdengung pelan, terus-menerus selama 24 jam sehari. Nah, metode mikrotremor itu memanfaatkan getaran ambient ini untuk membaca karakteristik bawah permukaan. Nah, prinsip dasarnya adalah dengan membandingkan amplitudo getaran arah horizontal terhadap arah vertikal sebagai frekuensi. Nah, rasio ini itu disebut sebagai rasio H/V. Jadi yang dicari bukan sekedar besar getarannya, tetapi pada frekuensi berapa rasio horizontal terhadap vertikal itu menjadi maksimum. Nah, kenapa penting? Karena puncak pada kurva H/V biasanya itu berkaitan dengan frekuensi fundamental resonansi tanah atau lapisan sedimen yang ada di atas bedrock. Jadi kalau dianalogikan, ini tuh mirip seperti gelas kaca yang punya frekuensi resonansi sendiri saat diketuk. Jadi
lapisan tanah di atas batuan dasar itu juga punya nada alaminya sendiri. Dan kalau suatu saat gempa datang dengan frekuensi yang mendekati frekuensi alami itu, maka amplitudo getaran di permukaan itu bisa teramplifikasi. Itulah sebabnya metode ini itu sangat penting dalam kajian bahaya gempa. Nah, dalam praktiknya yang direkam itu adalah getaran ambien ketiga komponen, yaitu satu komponen vertikal dan dua komponen horizontal. Alat yang digunakan itu biasanya berupa seismometer broadband atau alat mikrotremor dengan 3 komponen, dan dari rekaman alat tersebut dilakukan analisis spektral untuk menghasilkan kurva HVSR-nya. Nah, hasil utama yang diperoleh itu biasanya adalah frekuensi fundamental situs. Dan dalam banyak kasus juga itu bisa digunakan untuk mengestimasi ketebalan lapisan sedimen. Jadi, semakin tebal lapisan sedimen lunak, umumnya frekuensi fundamentalnya itu akan semakin rendah. Nah, sebaliknya, lapisan yang lebih tipis itu cenderung punya frekuensi resonansi yang lebih tinggi. Jadi, metode ini itu sangat berguna untuk mikrosonasi seismik di perkotaan, penilaian hasil gempa, identifikasi efek amplifikasi tanah, dan juga estimasi kedalaman dari bedrock. Nah, salah satu keunggulan terbesarnya adalah metode ini itu sangat cocok digunakan di area perkotaan, karena dia itu tidak memerlukan sumber yang aktif, tidak menimbulkan gangguan, dan bisa dilakukan bahkan di lingkungan yang padat aktivitas. Jadi kalau disederhanakan, HVSR itu bekerja dengan mendengarkan dengung alami bumi untuk mengetahui frekuensi resonansi dan karakter lapisan tanah di bawah permukaan. Nah, selanjutnya ke metode gravitasi. Tapi sebelum masuk ke metode gravitasi sendiri, kita akan mempelajari mengenai gambar yang ada di sebelah kiri ini. Jadi secara sederhana, setiap benda yang memiliki massa itu akan saling tarik-menarik. Dan prinsip ini itu dijelaskan melalui hukum gravitasi Newton. Nah, menurut hukum tersebut, besar gaya gravitasi antara dua benda itu bergantung pada massa kedua benda dan juga jarak di antara keduanya. Jadi, semakin besar massanya, maka semakin besar pula gaya tarik gravitasinya. Sebaliknya, semakin jauh jarak di antara keduanya, maka gaya gravitasi itu akan semakin kecil. Dan prinsip ini itu menjadi sangat penting dalam geofisika. Karena meskipun kita itu berada di permukaan bumi yang sama, nilai gravitasi sebenarnya tidak selalu persis sama di setiap tempat. Nah, perbedaan ini itu terjadi karena bagian dalam bumi yang tidak tersusun secara seragam. Ada wilayah yang di bawah permukaannya itu tersusun oleh material dengan massa jenis yang tinggi, seperti biji logam atau batuan ultramafik, dan ada pula wilayah yang didominasi oleh material dengan massa jenis yang lebih rendah, seperti adanya sedimen maupun rongga seperti gua atau lapisan batuan yang lebih ringan. Nah, material yang lebih padat itu akan memberikan tarikan gravitasi yang sedikit lebih kuat. Sedangkan material yang lebih ringan itu akan menghasilkan tarikan gravitasi yang lebih lemah. Jadi, walaupun perbedaannya itu sangat kecil, variasi ini itu tetap dapat diukur dengan instrumen yang sangat sensitif, sehingga memberikan informasi penting mengenai kondisi bawah permukaan bumi. Nah, selain menunjukkan adanya perbedaan jenis batuan atau distribusi massa,
variasi gravitasi itu juga dapat memberikan petunjuk tentang apakah suatu wilayah itu berada dalam keseimbangan isostatik atau tidak. Nah, dalam kondisi isostatik, setiap kolom batuan di dalam kerak bumi secara umum itu memiliki massa yang seimbang. Namun, pada beberapa wilayah, keseimbangan ini itu bisa terganggu oleh proses tektonik yang mengangkat atau menurunkan kerak bumi. Jadi, jika suatu daerah itu memiliki kelebihan massa di bawah permukaan, maka nilai gravitasinya akan sedikit lebih besar dari nilai gravitasi normal di sekitarnya. Sebaliknya, jika suatu daerah itu mengalami kekurangan massa, maka nilai gravitasinya akan lebih kecil dari gravitasi normal yang terukur di wilayah sekitarnya. Nah, penyimpangan nilai gravitasi terhadap nilai rata-rata regional inilah yang dikenal sebagai anomali gravitasi. Nah, anomali gravitasi itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu anomali gravitasi positif dan anomali gravitasi negatif. Anomali gravitasi positif terjadi ketika nilai gravitasi yang terukur lebih besar dan biasanya menunjukkan adanya batuan berdensitas tinggi atau tubuh biji logam atau struktur geologi tertentu. Sebaliknya, anomali gravitasi negatif terjadi ketika nilai gravitasi yang terukur itu lebih kecil dari normal dan dapat menunjukkan cekungan sedimen, tonggak, atau material berdensitas rendah. Nah, dengan demikian, anomali gravitasi pada dasarnya merupakan indikasi adanya perbedaan distribusi massa di bawah permukaan bumi. Nah, fenomena ini itu sangat penting dalam geofisika karena memungkinkan kita untuk memperoleh gambaran mengenai struktur bawah permukaan tanpa harus melakukan penggalian secara langsung. Nah, melalui variasi kecil pada medan gravitasi bumi, kita itu dapat mengidentifikasi keberadaan tubuh batuan padat, cekungan sedimen, struktur geologi, hingga kondisi keseimbangan kerak bumi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa variasi medan gravitasi bumi yang merupakan salah satu fenomena fisika utama yang menjadi dasar dalam metode gravitasi pada geofisika. Jadi, metode gravitasi merupakan salah satu metode geofisika yang digunakan untuk mengukur variasi percepatan gravitasi di permukaan bumi yang disebabkan oleh adanya perbedaan densitas material di bawah permukaan. Nah, prinsip dasarnya adalah ketika material yang memiliki massa jenis lebih besar itu akan memberikan tarikan gravitasi yang sedikit lebih kuat dibandingkan material yang massa jenisnya itu lebih kecil, seperti pada gambar ini. Nah, ini tuh terjadi anomali gravitasi positif yang mengindikasikan ada lapisan atau ada batuan yang memiliki densitas yang tinggi, atau juga mungkin bila ini adalah kawasan pegunungan itu mungkin bisa dikatakan terdapat dike di sini. Jadi dengan demikian variasi kecil pada nilai gravitasi itu dapat memberikan informasi mengenai distribusi massa dan struktur geologi di bawah permukaan bumi. Nah, walaupun perubahan gravitasi yang diukur itu sangat kecil, perbedaan ini itu tetap bisa dimanfaatkan untuk mengidentifikasi keberadaan tubuh batuan tertentu. Nah, pengukuran dalam metode ini itu dilakukan menggunakan alat yang disebut sebagai gravimeter, yakni instrumen yang sangat sensitif dan mampu mendeteksi perubahan gravitasi dalam skala yang sangat kecil, bahkan hingga satuan mikrogal. Nah, 1 mikrogal itu merupakan 1/1.000.000 dari 1 gal. Sedangkan percepatan gravitasi bumi sendiri itu berada dalam kisaran sekitar
980 kali. Nah, karena perubahan yang dicari itu sangat kecil dibandingkan nilai gravitasi bumi secara keseluruhan, maka diperlukan ketelitian yang sangat tinggi dalam proses pengukuran. Oleh karena itu, metode gravitasi itu termasuk metode yang sangat sensitif terhadap perubahan massa jenis batuan di bawah permukaan. Namun, perlu diketahui juga, data gravitasi yang diperoleh di lapangan itu tidak dapat langsung diinterpretasikan sebagai gambaran kondisi geologi bawah permukaan. Hal ini disebabkan karena nilai gravitasi yang terukur itu juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti lintang geografis, lalu ketinggian tempat, massa batuan di sekitar titik pengukuran, serta kondisi topografi permukaannya itu bagaimana. Nah, oleh sebab itu, data gravitasi itu harus melalui beberapa tahapan koreksi terlebih dahulu, seperti koreksi lintang, koreksi elevasi, koreksi bogey, dan koreksi topografi. Nah, tujuan dari koreksi-koreksi tersebut adalah untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh yang tidak berkaitan langsung dengan kondisi bawah permukaan, sehingga nantinya itu akan diperoleh nilai anomali gravitasi yang lebih representatif terhadap distribusi densitas batuan. Nah, nanti setelah seluruh koreksi dilakukan, hasil yang umumnya digunakan untuk interpretasi adalah anomali bogey. Anomali ini itu mencerminkan adanya perbedaan densitas material di bawah permukaan dibandingkan dengan kondisi regional di sekitarnya. Nah, anomali gravitasi positif itu biasanya menunjukkan keberadaan material yang lebih padat, seperti batuan beku mafik, batuan beku ultramafik, atau tubuh biji logam. Sebaliknya, anomali gravitasi negatif umumnya dia akan menunjukkan adanya material yang lebih ringan, seperti sedimen yang tebal, kubah garam, rongga bawah tanah, atau zona dengan massa jenis yang rendah. Nah, dengan demikian, pola anomali gravitasi itu dapat digunakan untuk menafsirkan keberadaan struktur geologi dan variasi litologi di bawah permukaan. Nah, metode gravitasi itu memiliki berbagai aplikasi penting dalam bidang geosains. Nah, metode ini itu banyak digunakan dalam eksplorasi mineral, khususnya untuk mendeteksi tubuh biji logam atau batuan berdensitas tinggi. Juga selain itu, metode gravitasi juga sangat berguna dalam eksplorasi minyak dan gas untuk mengidentifikasi cekungan sedimen dan struktur regional bawah permukaan. Nah, di luar eksplorasi sumber daya, metode ini tuh juga dimanfaatkan dalam studi isostasi atau pemetaan rongga atau void bottom, investigasi geoteknik hingga pengamatan skala global seperti perubahan distribusi massa air dan juga pencairan es di kutub melalui data gravitasi satelit. Nah, oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa metode gravitasi itu merupakan metode geofisika yang sangat penting untuk mempelajari distribusi massa bawah permukaan bumi berdasarkan variasi kecil pada medan gravitasi bumi. Nah, selanjutnya itu ada metode magnetik. Jadi, bumi secara alami itu memiliki medan magnet yang mengelilinginya, sehingga secara sederhana dapat dibayangkan seperti sebuah magnet raksasa yang memiliki kutub utara dan kutub selatan magnetik. Jadi walaupun gambaran ini itu cukup membantu untuk memahami konsep dasarnya, medan magnet bumi itu sebenarnya jauh lebih kompleks dan juga lebih dinamis. Kekuatan medan magnet bumi itu paling besar berada di sekitar kutub magnetik, sedangkan arah dan intensitasnya itu dapat
bervariasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, selain itu, kutub magnet bumi itu juga tidak tepat berimpit dengan kutub geografis. Bahkan posisinya itu dapat berubah perlahan seiring waktu. Nah, fenomena ini itu menunjukkan bahwa medan magnet bumi itu bukan sesuatu yang statis, melainkan sebuah sistem yang terus berkembang secara alami ataupun dinamis. Nah, sumber utama medan magnet bumi itu diperkirakan berasal dari inti luar bumi, yaitu lapisan cair yang tersusun oleh logam seperti besi dan juga nikel. Nah, di bagian ini, material logam cair itu akan terus bergerak dan berkonveksi akibat suhu yang sangat tinggi di dalam bumi. Nah, gerakan logam cair tersebut akhirnya menghasilkan arus listrik, dan arus listrik inilah yang kemudian membangkitkan medan magnet bumi. Mekanisme ini dikenal sebagai geodinamika, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, dengan kata lain, medan magnet bumi itu tidak berasal dari batuan di kerak bumi, tetapi terutama dibangkitkan oleh proses fisik yang berlangsung jauh di dalam interior bumi. Nah, fakta bahwa inti luar dapat menghasilkan arus listrik itu juga menjadi salah satu petunjuk penting bahwa bagian tersebut bersifat logam dan juga konduktif. Nah, yang membuat fenomena ini semakin menarik itu adalah batuan di bumi, khususnya mengandung mineral magnetik, itu dapat merekam arah medan magnet bumi saat batuan itu terbentuk. Nah, ini. Jadi ketika lava atau magma itu mulai mendingin, mineral-mineral magnetik di dalamnya itu akan menyesuaikan diri dengan arah medan magnet bumi saat itu. Nah, setelah suhu batuan itu turun melewati suhu yang disebut titik Curie tadi, orientasi magnetik tersebut akan terkunci di dalam batuan dan dapat bertahan sangat lama. Akibatnya, batuan tersebut dapat berfungsi seperti arsip alami yang menyimpan informasi mengenai arah dan sifat medan magnet bumi pada masa lampau. Jadi tidak hanya batuan beku, beberapa batuan sedimen itu juga dapat menyimpan rekaman magnetik ini. Nah, kajian terhadap rekaman medan magnet purba itu dikenal sebagai paleomagnetisme tadi. Nah, dari paleomagnetisme ini, ilmuwan itu juga menemukan bahwa medan magnet bumi itu ternyata pernah berkali-kali mengalami pembalikan polaritas sepanjang sejarah geologi. Nah, fenomena ini yang disebut dengan magnetic reversal atau pembalikan medan magnet. Nah, pada kondisi normal seperti sekarang, garis-garis gaya magnet bumi secara umum keluar dari dekat kutub geografis selatan dan masuk ke dekat kutub geografis barat. Namun pada masa pembalikan, arah ini itu menjadi terbalik. Artinya kutub magnet utara dan selatan itu saling bertukar posisi. Bukti terkuat mengenai pembalikan ini itu banyak ditemukan pada aliran lava tua yang tersusun berlapis-lapis. Sebagian lapisannya itu menunjukkan orientasi magnetik yang searah dengan medan magnet bumi saat ini. Sedangkan lapisan lainnya itu menunjukkan arah yang berlawanan. Nah, karena umur lava dapat ditentukan dengan penanggalan isotop, para geolog itu dapat menyusun sejarah pembalikan medan magnet bumi selama jutaan tahun. Nah, temuan ini itu menjadi sangat penting karena bukan hanya membantu memahami evolusi medan magnet bumi, tetapi juga menjadi salah satu bukti penting dalam kajian dinamika gerak bumi dan juga tektonik planet. Nah, selain itu, medan magnet bumi yang diukur di permukaan itu tidak selalu seragam. Nilai medan magnet di suatu tempat itu bisa sedikit lebih besar atau lebih kecil dibandingkan daerah sekitarnya. Penyimpangan dari nilai rata-rata inilah yang disebut sebagai anomali magnetik.
Nah, ini mirip-mirip sebenarnya konsepnya dengan anomali gravitasi tadi. Jadi, anomali magnetik itu dapat terjadi karena adanya perbedaan kandungan mineral magnetik pada batuan di subsurface. Nah, batuan yang mengandung lebih banyak mineral magnetik, terutama magnetit, akan memberikan kontribusi tambahan terhadap medan magnet bumi, sehingga menghasilkan anomali magnetik yang positif. Sebaliknya, material yang kurang magnet atau kurang memiliki kandungan magnetit itu dapat menyebabkan anomali magnetik negatif. Dengan demikian, variasi magnet di permukaan itu dapat memberikan informasi tentang keberadaan tubuh biji, intrusi batuan beku, struktur geologi tersembunyi, hingga perubahan litologi di bawah permukaan. Nah, fenomena ini itu sangat penting dalam geofisika karena memungkinkan kita untuk mempelajari kondisi bawah permukaan bumi melalui respon magnetik batuan. Nah, dari variasi kecil pada medan magnet bumi, kita itu dapat menafsirkan adanya perbedaan sifat batuan yang tidak terlihat langsung di permukaan. Nah, oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa medan magnet bumi, kemagnetan batuan, paleomagnetisme, serta anomali magnetik itu merupakan dasar fisika utama yang kemudian dimanfaatkan dalam metode magnetik pada geofisika. Nah, lalu metode magnetik didefinisikan seperti apa? Jadi metode magnetik dapat didefinisikan sebagai metode geofisika yang digunakan untuk mengukur variasi intensitas medan magnet bumi akibat perbedaan suseptibilitas magnetik batuan di bawah permukaan. Nah, suseptibilitas magnetik merupakan kemampuan batuan untuk termagnetisasi, yang nilainya itu bergantung pada kandungan mineral magnetik seperti magnet. Nah, batuan yang lebih kaya akan mineral magnetik akan memberikan respon medan magnet yang lebih kuat dibandingkan batuan yang kurang magnetik. Nah, pengukuran metode magnetik sendiri itu dilakukan menggunakan magnetometer, baik di darat, laut, maupun udara melalui survei aeromagnetik. Nah, besaran yang diukur adalah intensitas medan magnet total dalam satuan nanotesla. Nah, sebelum diinterpretasikan, data magnetik itu perlu dikoreksi terhadap medan magnet utama bumi atau IGRF dan variasi hariannya, sehingga diperoleh anomali magnetik yang mencerminkan distribusi mineral magnetik di bawah permukaan. Dan metode magnetik itu banyak digunakan untuk pemetaan geologi regional, eksplorasi mineral seperti besi dan nikel, identifikasi intrusi batuan beku, serta deteksi struktur geologi tersembunyi seperti batu. Oleh karena itu, metode ini sangat berguna untuk mempelajari kondisi bawah permukaan berdasarkan sifat magnetik batuan. Nah, sebelum membahas ke metode geolistrik, kita itu perlu memahami terlebih dahulu perbedaan antara resistansi dan juga resistivitas. Karena keduanya itu sama-sama berkaitan dengan hambatan terhadap aliran arus listrik, tetapi maknanya berbeda. Nah, resistansi itu adalah ukuran seberapa besar suatu benda atau material menahan aliran arus listrik. Simbol untuk resistansi sendiri itu adalah R, dan satuannya adalah ohm. Dan nilai resistansi tidak hanya dipengaruhi oleh jenis materialnya, tetapi juga panjang benda, luas penampangnya, serta suhu. Jadi resistansi itu bergantung pada bentuk dan ukuran objek. Misalnya, kawat tembaga yang panjang itu akan memiliki resistansi lebih besar dibanding kawat tembaga yang pendek.
meskipun materialnya sama. Sementara itu, resistivitas adalah sifat dasar dari suatu material itu sendiri dalam menahan arus listrik. Simbolnya adalah huruf Yunani Rho dan satuannya adalah ohmmeter. Nah, berbeda dengan resistansi. Resistivitas itu tidak bergantung pada ukuran atau bentuk benda, tetapi lebih menunjukkan karakter alami material. Artinya, resistivitas itu menggambarkan apakah suatu material secara intrinsik itu mudah atau sulit untuk menghantarkan arus listrik. Nah, dalam konteks geolistrik yang paling penting, bukan resistansi suatu benda buatan seperti kawat, tapi resistivitas batuan atau tanah di subsurface. Nah, kenapa? Karena setiap material di dalam bumi itu memiliki nilai resistivitas yang berbeda-beda. Misalnya, batuan kering itu resistivitasnya tinggi. Nah, tanah lempung yang basah itu cenderung resistivitasnya rendah. Tanah yang asin yang sangat konduktif itu resistivitasnya kecil. Dan batuan yang mengandung mineral logam juga bisa menunjukkan nilai yang pas. Nah, jadi metode geolistrik itu dapat didefinisikan sebagai salah satu kelompok metode geofisika yang digunakan untuk mempelajari kondisi bawah permukaan bumi berdasarkan sifat kelistrikannya, terutama kemampuan material dalam menghantarkan atau menghambat arus listrik. Nah, prinsip dasarnya adalah bahwa setiap jenis batuan atau tanah itu memiliki karakter kelistrikan yang berbeda-beda, tergantung pada faktor seperti kandungan air, porositas, salinitas, mineral penyusun, dan juga tingkat kejenuhan fluidanya. Karena itu, dengan mengamati respon listrik dari bawah permukaan, kita itu dapat memperkirakan perbedaan lapisan batuan, zona air tanah, rongga, maupun struktur geologi tertentu. Jadi secara umum, metode geolistrik itu bekerja dengan menginjeksikan arus listrik ke dalam tanah melalui elektroda arus. Lalu, diukur beda potensial yang muncul menggunakan elektroda potensial. Nah, hubungan antara arus, tegangan, dan hambatan ini mengikuti dasar kelistrikan yang dirumuskan dalam hukum Ohm, yaitu R sama dengan V per I, di mana resistansi merupakan hasil perbandingan antara tegangan dan arus. Nah, dari hasil pengukuran tersebut kemudian dapat dihitung nilai resistivitas semu bawah permukaan yang selanjutnya digunakan untuk menafsirkan kondisi geologi di bawah tanah. Jadi, secara sederhana, metode geolistrik itu adalah cara untuk membaca bawah permukaan bumi melalui aliran arus listrik. Nah, di metode geolistrik sendiri itu ada 3 jenis utama, yakni ada self-potential atau SP, ada induced polarization, dan juga ada resistivity. Nah, kita ke yang pertama dulu, yakni self-potential atau potensial diri. Self-potensial itu merupakan salah satu metode geolistrik yang paling pasif, karena dalam metode ini itu tidak ada arus listrik yang diinjeksikan ke dalam tanah. Yang dilakukan hanyalah mengukur perbedaan potensial listrik alami yang memang sudah ada di permukaan bumi. Nah, potensial alami ini itu dapat muncul akibat berbagai proses bawah permukaan, seperti aktivitas elektrokimia, aliran fluida, maupun perbedaan temperatur. Nah, karena itu, metode SP itu sangat sensitif terhadap proses-proses alami yang sedang berlangsung di dalam bumi. Nah, di dalam interpretasinya, anomali negatif itu sering dikaitkan dengan keberadaan mineral sulfida yang mengalami oksidasi.
Sedangkan anomali positif itu dapat mengindikasikan adanya aliran air tanah, zona reduksi, atau aktivitas fluida lainnya. Nah, metode ini itu banyak digunakan dalam eksplorasi mineral sulfida, deteksi kebocoran bendungan, monitoring aliran air tanah, serta identifikasi aktivitas vulkanik karena mampu merekam respon listrik alami tanpa perlu sumber arus buatan. Lalu yang kedua itu ada induced polarization atau yang dikenal dengan IP atau IP adalah metode geolistrik yang mengukur kemampuan batuan untuk menyimpan muatan listrik sementara, mirip seperti kapasitor. Jadi ketika arus listrik itu dialirkan ke dalam tanah lalu dihentikan, beberapa jenis material terutama mineral logam yang tersebar di dalam pori batuan itu tidak langsung kehilangan muatannya, melainkan melepaskannya secara perlahan. Nah, efek inilah yang disebut sebagai polarisasi terimbas. Nah, besaran yang diukur dalam metode ini itu biasanya berupa tegangan sisa setelah arus dimatikan atau perubahan respon listrik terhadap frekuensi. Metode IPS ini sendiri itu sangat berguna karena beberapa jenis mineral sulfida yang tersebar seringkali itu tidak mudah dibedakan hanya dengan pengukuran resistivitas biasa. Dengan kata lain, metode IP ini dapat membantu melihat keberadaan mineral logam yang tersembunyi. Nah, oleh karena itu, metode ini tuh banyak digunakan dalam eksplorasi mineral, khususnya pada endapan porfiri, tembaga, dan emas, serta untuk karakterisasi akuifer dan studi tanah terkontaminasi. Dan di jenis yang terakhir, di metode geolistrik ini ada resistivity atau resistivitas yang merupakan metode geolistrik yang paling umum dan paling luas digunakan. Jadi prinsip dasarnya adalah dengan menginjeksikan arus listrik ke dalam tanah melalui dua elektroda, lalu mengukur beda potensial yang muncul melalui dua elektroda lainnya. Nah, dari hubungan antara arus, tegangan, dan faktor geometri susunan elektroda, nantinya itu dapat dihitung nilai yang disebut sebagai resistivitas semu. Nah, nilai ini kemudian digunakan untuk memperkirakan distribusi sifat kelistrikan material di bawah permukaan. Nah, dalam penerapannya itu terdapat beberapa konfigurasi elektroda seperti Wiener, Schlumberger, dan juga dipol-dipol, yang masing-masing itu memiliki keunggulan berbeda dalam kedalaman investigasi, resolusi lateral, dan juga sensitivitas. Nah, di gambar ini itu dia itu adalah contoh dari konfigurasi Wiener. Nah, jika pengukurannya itu dilakukan untuk mengetahui variasi vertikal pada satu titik, metode ini itu dikenal sebagai VES atau Vertical Electrical Sounding. Sedangkan jika digunakan untuk membuat penampang bawah permukaan secara 2 dimensi atau 3 dimensi, maka disebut sebagai ERT atau Electrical Resistivity Tomography. Nah, karena sangat fleksibel, metode resistivitas itu banyak digunakan untuk pemetaan akuifer, deteksi intrusi air laut, lalu juga investigasi kontaminasi tanah, studi geoteknik, eksplorasi panas bumi, deteksi rongga, hingga monitoring lereng rawan longsor. Nah, sekarang kita udah sampai di metode yang terakhir, yakni metode elektromagnetik. Tapi sebelum membahas jenis-jenis metode elektromagnetik, kita perlu pahami dulu bahwa metode ini itu bekerja berdasarkan interaksi antara medan listrik dan medan magnet. Jadi ketika medan magnet itu berubah terhadap waktu, maka akan timbul medan listrik. Sebaliknya, perubahan medan listrik juga dapat menghasilkan medan magnet. Nah, hubungan timbal balik inilah yang dikenal sebagai induksi elektromagnetik. Nah, dan menjadi dasar utama seluruh metode EM dalam geofisika. Jadi, metode elektromagnetik pada dasarnya itu tidak langsung melihat batuan seperti metode-metode geofisika lainnya,
tetapi membaca respon kelistrikan material bawah permukaan terhadap medan elektromagnetik yang diberikan atau yang terjadi secara alami. Jadi, respon setiap material di bawah permukaan itu akan berbeda-beda tergantung konduktivitas listriknya. Material yang lebih konduktif seperti air tanah yang asin, lempung basah, atau mineral logam itu akan merespon medan elektromagnetik secara berbeda dibandingkan material yang lebih resistif seperti batuan kering atau batuan kompak. Nah, ketika gelombang atau medan elektromagnetik itu masuk ke dalam bumi, sebagian energinya akan dipengaruhi oleh sifat material yang dilaluinya. Nah, dari respon inilah kita itu bisa memperkirakan kondisi bawah permukaan seperti perubahan litologi, zona fluida, struktur geologi, hingga mineralisasinya. Jadi secara sederhana, metode EM adalah cara membaca bawah permukaan bumi melalui responnya terhadap medan listrik dan medan magnet. Nah, berdasarkan sumber medan dan cara pengukurannya, metode elektromagnetik itu kemudian berkembang menjadi beberapa jenis dengan prinsip kerja dan aplikasi yang berbeda-beda. Nah, jadi di sini itu ada beberapa jenis metode elektromagnetik. Ada MT, VLF EM, TDEM, sampai ke GPA. Kita ke metode yang jenis yang pertama, yaitu magnetotelurik atau MT. Ini adalah metode elektromagnetik yang pasif, artinya kita tidak perlu memberikan sumber medan buatan dari permukaan. Jadi MT itu memanfaatkan variasi alami medan elektromagnetik bumi yang berasal dari aktivitas angin matahari untuk frekuensi rendah dan aktivitas petir global untuk frekuensi yang lebih tinggi. Nah, dalam metode ini, kita itu akan mengukur komponen medan listrik dan medan magnet secara bersamaan di permukaan. Nah, dari hubungan keduanya, kita itu akan memperoleh parameter yang disebut impedansi, yang berkaitan langsung dengan resistivitas bawah permukaan dan juga frekuensi sinyal. Nah, karena MT itu bekerja pada rentang frekuensi yang sangat lebar, metode ini itu bisa menyelidiki hingga kedalaman puluhan kilometer. Nah, itulah sebabnya MT itu sangat penting untuk mempelajari struktur bumi dalam skala yang besar, seperti kerak bumi, litosfer, bahkan mantel atas. Nah, kegunaannya antara lain itu untuk eksplorasi panas bumi, studi struktur kerak dan litosfer, serta eksplorasi migas pada cekungan dalam. Lalu yang kedua itu ada AMT. Sebenarnya di sini ada AMT atau audio magnetotelurik. Nah, kalau MT itu menjangkau kedalaman yang sangat besar, maka AMT itu bisa dianggap sebagai versi yang lebih dangkal atau lebih detailnya. Jadi metode ini itu bekerja pada rentang frekuensi audio sekitar 1 Hz sampai 10 kHz. Dan juga memanfaatkan sinyal alami dari aktivitas petir di atmosfer. Karena frekuensinya itu lebih tinggi, maka resolusinya tentunya lebih baik, tetapi kedalaman investigasinya itu lebih terbatas dibandingkan oleh MT biasa. Oleh karena itu, AMT itu sering digunakan bersama MT untuk mendapatkan gambaran bawah permukaan yang lebih lengkap dari dangkal sampai ke dalam. Nah, kegunaan MT sendiri itu sangat baik untuk eksplorasi mineral dangkal, pemetaan zona alterasi hidrotermal, sampai ke karakterisasi akuifer, dan investigasi sesar atau KH. Nah, yang ketiga, TDEM atau Time Domain Elektromagnetik. Ini berbeda dari MT dan AMT yang bersifat pasif. TDEM ini adalah metode aktif. Jadi dalam metode ini, arus listrik itu akan dialirkan melalui loop kabel di permukaan, lalu akan dimatikan secara tiba-tiba. Nah, saat arus dihentikan, medan magnet yang sebelumnya terbentuk itu akan runtuh, dan perubahan ini akan menginduksi arus besar atau eddy currents di bawah permukaan.
Nah, arus-arus inilah yang kemudian itu meluruh terhadap waktu. Dan kecepatan peluruhannya itu bergantung pada konduktivitas material. Material yang konduktif seperti mineral sulfida atau lapisannya jenuh air itu akan menghasilkan respons yang meluruh lebih lambat. Sebaliknya, material yang resistif itu akan menunjukkan peluruhan yang lebih cepat. Jadi, yang diukur adalah di dalam TIDEM itu adalah respon tegangan induksi sebagai fungsi waktu setelah arus dimatikan. Kegunaannya sangat luas, misalnya untuk eksplorasi mineral sulfida, pemetaan akuifer dalam, deteksi kontaminan bawah tanah, sampai survei permafrost. Dan yang terakhir, itu ada GPR atau Ground Penetrating Radar. Nah, ini merupakan salah satu metode EM yang paling mudah dibayangkan secara visual, karena sering muncul dalam konteks forensik, arkeologi, ataupun konstruksi. Nah, prinsip kerjanya itu adalah dengan memancarkan pulsa gelombang kadar frekuensi tinggi ke dalam tanah, lalu merekam gelombang pantul yang kembali ke permukaan. Nah, gelombang ini tuh akan dipantulkan ketika bertemu batas antar material yang memiliki sifat dielektrik yang berbeda. Nah, kelebihan utama GPR itu adalah resolusinya yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai skala sentimeter. Tapi ada konsekuensinya. Kedalaman penetrasinya itu terbatas dan performanya akan menurun pada material yang sangat konduktif seperti tanah lempung yang jenuh air. Nah, karena itu GPR itu sangat cocok untuk deteksi utilitas bawah tanah seperti pipa dan kabel, lalu investigasi arkeologi, evaluasi jalan dan jembatan, deteksi rongga, dan studi sedimen dangkal. Oh, satu lagi, ini ada yang ketinggalan, ada VLF-EM atau Very Low Frequency Electromagnetic. Jadi kalau ada metode EM yang paling praktis dan ekonomis, ini adalah salah satunya. Jadi VLF-EM itu memanfaatkan gelombang radiofrekuensi yang sangat rendah, sekitar 15-30 kHz, yang dipancarkan oleh sinyal stasiun radio militer di berbagai belahan dunia. Jadi sinyal ini itu sangat kuat dan dapat merambat sangat jauh, bahkan mengelilingi bumi. Nah, ketika sinyal tersebut itu mengenai material konduktif di bawah permukaan, akan terbentuk medan sekunder yang kemudian dapat diukur di permukaan. Nah, karena tidak membutuhkan sumber buatan sendiri, metode ini itu relatif murah, cepat, dan ringan dioperasikan. VLF-EM itu banyak digunakan untuk pemetaan zona sesar dan juga rekahan, identifikasi konduktor dangkal, serta survei geologi teknik. Nah, kita sudah jalan cukup jauh nih dari definisi geofisika, 5 fenomena fisika yang jadi bahan bakar pembahasan kita ke metode geofisika sampai sekitar berapa tadi? 14 metode dengan prinsip dan kegunaannya masing-masing. Nah, bisa disimpulkan bahwasanya geofisika itu adalah ilmu yang mempelajari kondisi bawah permukaan bumi melalui prinsip-prinsip fisika. Nah, berbagai fenomena fisika di dalam bumi itu menjadi dasar dalam kajian geofisika. Nah, fenomena fisika tersebut itu tentunya akan dimanfaatkan dalam berbagai metode geofisika. Nah, dari semua hal yang sudah saya jelaskan, mungkin ada satu hal yang bisa saya harapkan bisa ditangkap dari video ini. Yang paling penting itu adalah kita harus menanamkan mindset bahwasanya bumi itu tidak diam. Dia itu bergetar, bergerak, mengalirkan arus, memancarkan panas, dan mempertahankan badan magnet yang melindungi kita dari radiasi matahari. Dan semua aktivitas itu meninggalkan sinyal, yakni sinyal fisika yang bisa kita ukur, analisis, dan interpretasikan. Nah,
Saya ulangi sekali lagi, bahwasanya geofisika itu adalah ilmu yang belajar mendengarkan sinyal-sinyal itu, yang belajar membaca bumi dari permukaannya tanpa harus merusak. Dan menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Oke, mungkin kesimpulan tadi merupakan akhir dari video kali ini, dan saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan pada video kali ini. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.